Bab 142. Sangat pintar menyanjung. Semua orang menebak di dalam hati mereka. Dewi mengerutkan kening, berjalan ke hadapan Rocky dan berbisik. "Rocky, jelaskan padaku, apakah benar kedua mobil ini milikmu? Siapa lagi yang memberimu?" Rocky tersenyum pahit dan berkata, "Kedua mobil ini memang diberikan orang lain kepadaku, tapi kamu benar-benar mengecewakanku." Dewi belum selesai mendengarnya, dia sudah menyela dengan kecewa. Dia hanya ingin Rocky berjalan di jalan yang benar, sekalipun tidak bekerja, itu juga lebih baik daripada dia meramal orang kaya. Bahasa sopannya, meramal, bahasa kasarnya penipu. Akhir-akhir ini, Dewi berada dalam ketakutan, takut orang lain tiba-tiba sadar melaporkan Rocky penipu dan menangkapnya. Melihat Dewi salah paham lagi, Rocky tampak sangat tidak berdaya. Dia sama sekali tidak menginginkan dua mobil mewah ini, hanya saja Ginu dan William diam-diam memberikan mobil ini secara paksa. Kalau tahu begini, dia tidak akan menerimanya. Rocky tersenyum pahit. "Dewi, percaya padaku satu kali saja, kedua mobil ini aku dapatkan bukan dengan membantu mereka melihat Feng Shui." Dewi sama sekali tidak percaya, "Lalu kenapa mereka memberikan mobil mahal ini padamu?" "Ini ada alasannya, aku bersumpah, aku tidak menipu. Aku akan memberitahumu alasannya nanti." Dewi menatapnya selama beberapa menit. Dia belum pernah melihat Rocky terlihat begitu serius. Dia menghela napas dan berkata, "Tidak tahu mengapa akhir-akhir ini, aku semakin tidak mengerti dirimu. Kamu tidak perlu menjelaskannya, kali ini aku mempercayaimu, aku tidak berharap ada kedua kalinya." "Pasti." Rocky menganggukkan kepala, menghela nafas lega, dia hampir saja mengatakan identitas dirinya. Dia berpikir, malam ini dirinya harus menelepon Ginu meminta mereka jangan memberinya hadiah mewah, dia sama sekali tidak ingin menerimanya. Manajer dari kedua dealer, mempersilahkan beberapa teman sekelas naik ke mobil. Beberapa teman sekelas ini duduk di dalam mobil, seumur hidup ini mereka belum pernah duduk mobil mewah, sekarang mengikuti Dewi membuat hidup mereka tampak berwarna dan senang sambil menyentuh seluruh mobil. "Dewi, kamu keterlaluan, suamimu menjalankan bisnis, kamu malah menyembunyikannya. Suamimu ini benar-benar hebat masih patuh padamu, sekarang sudah sangat sulit mencari pria seperti ini. Kamu beruntung sekali." "Cekak, sudah aku bilang, Dewi si bunga kelas bagaimana mungkin menikah dengan sembarang orang, ternyata menikah dengan orang kaya." Baru saja, beberapa teman sekelas membenci Rocky, sekarang malah satu persatu menyanjung Dewi. Dewi mencoba menjelaskan, tapi hatinya senang. Terlebih suaminya yang sukses, membuatnya bangga. "Greg, kamu tidak naik?" Angel menatap Greg yang berdiri di pinggir jalan dan buru-buru menyapa dari jendela mobil, "Ayo cepat naik mobil baru Tuan Rocky pergi ke restoran Panci Wos." Dewi memutar matanya. Mulutnya ini berubah sangat cepat, tadi baru saja mengatakan orang miskin, sekarang sudah berubah memanggil Tuan Rocky. Dewi diam-diam memutuskan dalam hatinya setelah makan malam hari ini selesai, dia akan mencoba meminimalkan kontak dengan teman sekelasnya. Greg berdiri dengan canggung di pinggir jalan, seolah ditampar di depan umum. Kedua mobil mewah ini ternyata milik Rocky, kalau dia menaikinya, mau ditaruh di mana mukanya? Greg pura-pura bersikap tenang, "Ada urusan di rumahku, aku tidak pergi ke restoran Pansies." Angel pura-pura terkejut, "Restoran Pansies hanya menerima member, kalau kamu tidak pergi, kami tidak bisa makan." "Greg, kamu tidak memiliki kartu member, kan?" "Tidak apa-apa, kita bisa makan bersama Tuan Rocky di tempat lain." Saat ini, Greg tidak sabar ingin menamparkan Angel. Dalam hatinya terus mengumpat tanpa henti, wanita jalang ini bertemu siapa yang kaya pasti akan berpihak kepada siapa, benar-benar tidak tahu malu. "Pergi ke restoran Pansies, kan?" Rocky berkata, "Tidak perlu kartu member, aku hanya perlu menelepon ke sana dan kalian sudah bisa langsung masuk ke restoran. Lagi pula restoran ini dikelola oleh keluarga Wang, hanya dengan sebuah telepon masalah terselesaikan, tidak perlu membuat member." Kali ini, Dewi mulai curiga, dia tidak tahu usaha ini dikelola oleh keluarga Wang. Setelah Rocky selesai menelepon, dia mengangkat kepalanya, "Semuanya sudah beres, aku memesan hall Senayan, makanan dan minuman juga sudah dipesan."
Aku masih ada urusan lain, tidak bisa menemani kalian. Setelah makan tidak perlu membayar tagihan, sebut namaku saja sudah bisa. Angel yang mendengarnya segera membelalakan mata dan tersenyum sumringah. CKIC, lihat Tuan Rocky yang tidak memerlukan kartu member, hanya perlu menyebut namanya saja. Ini lebih hebat dari kartu VIP. Dewi, kamu menyalakan lentera untuk mencari suami seperti Tuan Rocky. Angel ini sangat pintar membual. Dewi yang mendengarnya merasa seluruh bulu kuduknya merinding. Melihat Dewi tidak bersuara, Angel keluar dari mobil membantu Rocky membukakan pintu, menyeka kursi penumpang dengan lengan bajunya, dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Rocky, silahkan masuk ke dalam mobil dan makan bersama kami." Tadi aku yang salah, mengatakan orang yang semakin kaya akan semakin rendah hati. Bagaimana bisa mereka yang tidak tahu malu dibandingkan dengan Anda? Dengan beberapa kata sarkasme, wajah Greg berubah menjadi kusam, ditambah kebencian kepada Angel yang pintar menyanjung. Rocky mengabaikannya dan berkata kepada Dewi, "Aku pergi dulu." Angel masih berteriak, "Tuan Rocky, hati-hati. Tuan Rocky, selamat jalan, lain kali aku akan mentraktir Dewi makan, kamu harus menghargainya." Dewi menyela dengan dingin, "Ayo jalan." Ada seseorang berbisik, "Benar tidak mengajak Greg?" Angel berkata dengan jijik, "Untuk apa mengajaknya? Si miskin yang masih pura-pura sok kaya, bahkan berbohong kepada kita mobil itu miliknya. Aku pikir Tuan Rocky yang bermulut emas, apa yang dikatakannya benar. Keluarga Gao sudah bangkrut dan masih sok kaya di hadapan kita, aku lihat hari ini dia ingin numpang makan." Greg yang tidak tahu malu dengan sikap seperti ini masih ingin mengejar Dewi. "Dewi, untungnya kala itu kamu tidak jatuh dalam pelukannya, mana bisa dia dibandingkan dengan suamimu." Beberapa teman sekelas ini juga ikut mengejek. Greg ini sudah miskin masih pura-pura sok kaya, benar-benar tidak tahu malu. Lihat Rocky, ini baru orang kaya yang rendah hati. Angel berkata, masih berbohong mengatakan mobil ini milik ayahnya, sungguh konyol, kalau seperti yang dia katakan bukankah Rocky adalah ayahnya? Menurutku, Greg yang seperti ini jangankan menjadi anak Rocky, menjadi cucunya saja juga tidak pantas. Suaranya melengking, Greg yang belum menjauh, mendengar kata-kata kasar ini dan membuatnya marah sampai ingin muntah darah. Tadi wanita ini memandang rendah Rocky dan menyanjung dirinya sendiri dengan penuh semangat membuatnya sangat nyaman. Tapi sekarang dia mendekati Rocky, berbalik mengejek dirinya bahkan memarahinya lebih kasar. Greg sangat marah. Wanita jalang ini memang seperti seekor anjing, siapa yang kaya dia akan mengikuti siapa. Harus diberi pelajaran. Wajah Greg cemberut, lalu menelepon temannya. "Angel bekerja sebagai sekretaris di tempatmu, kan? Besok pecat dia dan cari beberapa orang tampar mulutnya." Angel masih di dalam mobil berusaha keras menyanjung Dewi, dirinya tidak tahu nasib telah tamat. Setelah malam ini, dia tidak hanya akan dipecat tapi juga akan dipukul. Bab 143. Ruang kerja Dewi. Sejak Rocky mengundang para bos besar kota Gopo makan, Dewi mulai sibuk. Kantornya yang kecil telah menerima beberapa proyek, pihak pelanggan semuanya berasal dari perusahaan konstruksi terkenal di kota Gopo, bahkan harga yang mereka tawarkan juga sangat tinggi. Begitu ada banyak proyek, suasana hati Dewi membaik. Namun begitu ada banyak proyek, Dewi seorang diri menjadi sangat sibuk. Pertama-tama dia meminta Rocky untuk membantunya lalu merekrut 2 orang, 1 pria dan 1 perempuan, keduanya mahasiswa berprestasi lulusan universitas bergengsi. "Menurutmu apakah aku perlu merekrut lebih banyak orang dan mendaftarkan perusahaan?" Dewi bertanya pada Rocky sambil sibuk mengubah desain. Rocky sedang sibuk memfotokopi dokumen sambil berkata, "Boleh." Dewi berpikir sejenak lalu menggelengkan kepala, berkata dengan tidak senang, "Sekarang masih tidak bisa, ibu setiap 2 atau 3 hari pergi ke rumah keluarga Liu, kalau dia tahu aku sekarang membuka usaha sendiri pasti akan ribut." Terkait ibu mertuanya, Rocky tidak memberikan komentar apapun. Christy memberinya beberapa perhiasan, bahasa halusnya Jenny telah dicuci otak mengakui keluarga Liu, beberapa hari ini terus memaksa Dewi bekerja di perusahaan, membuat istrinya sampai enggan tinggal di rumah. Untuk menghindarinya setiap pagi hari dia pergi mencari Jordan bermain catur dan baru pulang larut malam. Rocky berkata dengan ragu-ragu, "Kalau benar kamu ingin mendirikan perusahaan,
bagaimana kalau aku membantumu mendirikannya? Mendirikan perusahaan kecil bukanlah apa-apa baginya. Dewi mengangkat kepalanya dan berkata, begini juga boleh, posisi CEO perusahaan dijabat olehmu. Aku. Rocky tercengang, ini perusahaanmu. Dewi meliriknya dan berkata, kamu suamiku, apakah ada bedanya siapa yang menjadi bosnya? Hati Rocky terasa panas, ini pertama kalinya Dewi mengakui dirinya sebagai suaminya, entah kenapa hatinya merasa senang. Tidak tahu makna suami, sah, secara hukum ini, kapan bisa memiliki hubungan suami istrinya dengannya dan menjadi suami yang sebenarnya. Rocky keluar dari kantor sambil memegang dokumen fotokopi. Kebetulan orang yang datang interview telah tiba, Dewi sibuk menggambar sketsa desain, jadi meminta Rocky mewawancarinya. Tepat saat ini, ada seseorang menjulurkan kepala mengintip di depan pintu kantor. Rocky mengangkat kepalanya dan terkejut. Tuan Rocky. Wanita di luar pintu itu kebetulan bertatap muka dengannya dan tiba-tiba berlari masuk sambil menangis, akhirnya aku menemukan kalian. Mendengar ada suara di luar, Dewi juga keluar dari kantor, ketika dia melihat wanita itu, dia tiba-tiba berteriak. Angel, ada apa denganmu? Kalau bukan karena suaranya, Rocky hampir tidak mengenalinya. Wanita dengan hidung bengkak dan dua gigi depan copot adalah Angel. Melihat kepala Angel bengkak seperti kepala babi, matanya hitam berdarah, pipinya bengkak, wajahnya bengkak, dan rambutnya dicukur botak. Ini benar-benar sangat menyedihkan. Begitu Angel melihat Dewi, dia menangis keras. Dewi, kamu harus membantuku. Dewi buru-buru meminta asisten perempuannya mengambil bangku, membiarkan Angel duduk, apa yang terjadi, katakan pelan-pelan. Aku yang bekerja baik-baik di kantor, tiba-tiba dipecat. Angel menangis, bos mengatakan aku membocorkan rahasia perusahaan dan bersikeras memotong gajiku selama sebulan. Lalu wajahmu. Pada hari aku dipecat tidak tahu preman dari mana, meninju, memukul dan menamparku lebih dari 50 kali, mereka mengatakan ingin menamparkan mulutku, Angel menangis terseduh-seduh, aku menyinggung siapa, sampai harus seperti ini kepadaku. Dewi bergegas menenangkannya. Rocky berdiri di samping, bersikap acuh tidak acuh. Seorang wanita kalau memiliki mulut yang terlalu jahat, cepat atau lambat pasti akan dipukul. Kamu menyinggung siapa? Paling Greg. Kenapa aku begitu menyedihkan? Angel menangis terisak-isak, Dewi, bisakah kamu meminta Rocky membantuku mencari pekerjaan? Dewi ragu. Dia tahu kemampuan Angel, selain membual dengan mulutnya dia tidak bisa apa-apa. Angel memandang Rocky, menyeka wajahnya dengan cepat dan menyanjung, Tuan Rocky, Anda kaya dan memiliki kekuasaan jauh lebih baik dibanding Greg. Mengatur sebuah pekerjaan untukku seharusnya tidak apa-apa, kan? Dewi juga memandang Rocky. Meskipun Dewi tidak menyukai bualan Angel, tapi dia teman sekelasnya, tidak mungkin tidak membantunya, masalah rumit ini tergantung pada bagaimana Rocky menanganinya. Kalau memang tidak bisa, dia bisa mengatur sebuah pekerjaan untuk Angel. Tidak masalah. Ucap Rocky tersenyum. Dewi mengerutkan kening, merasa tidak senang. Tidak disangka Rocky begitu bodoh, kalau tahu dia akan menyetujuinya, dirinya pasti mencari alasan untuk menolaknya. Angel sangat gembira dan langsung menyanjung, sudah aku duga, Tuan Rocky memang orang mulia memiliki jaringan yang luas. Dewi, di kehidupan sebelumnya kamu membakar dupa apa sampai menemukan suamimu? Rocky tersenyum dan berkata, kamu salah, seharusnya aku yang beruntung, bisa mempersunting istriku. Angel segera mengubah kata-katanya dan berkata dengan nada menyanjung, iya, kalian ganteng dan cantik, benar-benar pasangan yang sempurna. Rocky mengambil beberapa CV dan menyerahkan salah satunya kepada Angel, ini CV karyawan yang datang untuk wawancara. Ini yang memiliki kualifikasi akademis paling rendah. Lihatlah apakah kamu dapat memenuhi persyaratan ini. Tidak masalah, aku tamat dari sekolah bergengsi. Angel mengambilnya dengan cepat, tapi dalam hatinya menghina. Meskipun dia kuliah di Universitas Vision, tapi ketika tamat dia menggunakan uang membeli ijazah dari universitas bergengsi. Kalau bukan dirinya dalam keadaan putus asa, dia sangat memandang rendah kantor kecil Dewi. Angel membalikkan CV-nya dengan asal dan ekspresinya tiba-tiba berubah. Universitas Ruskin. Tidak mungkin.
Itu universitas terbaik di dalam negeri. Bagaimana mungkin seorang siswa berprestasi tinggi datang ke perusahaan kecil ini sebagai asisten? Angel tampak kaget, dia tidak bisa mempercayai matanya. Tapi CV itu tertulis jelas. Jurusan Arsitektur Universitas Ruskin. Tidak hanya menjadi universitas terbaik di dalam negeri, tapi juga menjadi jurusan paling populer. Lihat ini lagi. Rocky tersenyum dan menyerahkan CV lain. Angel membalikkan CV itu dan matanya hampir keluar. Universitas Cornell. MIT. Ini tidak palsu, kan? Oh, masih ada lagi. Rocky kembali memberikan beberapa CV dan berkata dengan acuh tidak acuh, ini semua yang datang wawancara hari ini, tapi kita hanya menerima beberapa orang dan sekarang sedang dalam tahap seleksi. Universitas Stanford, Cambridge, Yale, Oxford. Angel terus membolak-balikkan CV, wajahnya semakin pucat, keringat di dahinya menetes di pipinya. Dia tidak salah melihat. Orang-orang ini semua mahasiswa terbaik. Dan di antara mereka, ada PhD di jurusan arsitektur dari perusahaan konstruksi asing kelas 1. Pekerjaan terakhir mendapat gaji tahunan 4M. Angel memegang CV itu dengan tangan gemetar. Bahkan pelamar untuk menjadi asisten yang kompeten adalah mahasiswa S2 Universitas Stanford. Di hadapan orang ini, dirinya yang berasal dari sekolah bergengsi, sama sekali bukanlah apa-apa. Bab 144. Menyesal tidak bertemu lebih awal. Semuanya sudah gila ya. Asal ambil salah satu CV ini saja, mereka dapat dengan mudah menemukan pekerjaan dengan gaji tahunan 1M. Sekarang malah mereka semua ingin berkumpul di studio kecil ini dengan gaji 10 juta. Rocky yang melihat Angel mulai berkeringat tersenyum menghina dalam hati. Tetap Billy yang dapat diandalkan, memintanya mencari beberapa karyawan yang handal untuk bekerja di kantor, dia malah mencari para karyawan hebat. Lagi pula istrinya juga hanya asal memilih, melihat mana yang cocok. Terkait gaji 10 juta per bulan. Dewi hanya perlu membayar gaji awal, sisanya biarkan dia yang menambahkannya. Misalnya PhD dari jurusan arsitektur, Rocky sudah berbicara dengannya, kalau dia berhasil diterima gaji tahunannya akan langsung naik 1 kali lipat dan gajinya akan dibayar oleh perusahaan WHO. Tangan Angel gemetar sampai CV terjatuh dari tangannya, lalu dia terburu-buru memugutnya. Di depan orang-orang hebat ini, dirinya bukanlah apa-apa. Rocky sengaja merentangkan tangannya dan berpura-pura tidak berdaya, bukannya aku tidak ingin membantumu, tapi aku benar-benar tidak bisa membantumu. Namun, aku memiliki seorang teman yang membuka tempat hiburan, sepertinya dia kekurangan pelayan, aku akan membantumu mencari informasinya. Sekarang aku masih ada interview, setelah ini aku akan meneleponmu. Kalau begitu terima kasih Tuan Rocky. Angel memandangi beberapa pewawancara di sekitarnya. Semuanya orang hebat, beraninya dia menyebutkan diri sendiri berasal, sekolah terkenal, lalu dia pergi dengan terburu-buru. Melihat Rocky mengusir Angel tanpa menyinggung temannya, Dewi menghela nafas lega dan bertanya, benarkah kamu bisa mengatur sebuah pekerjaan untuknya? Seharusnya bisa. Ucap Rocky asal-asalan. Mengatur sebuah pekerjaan untuk wanita ini hanyalah sebuah ucapan belaka. Namun, Rocky tidak ingin membantu wanita seperti dia, kalau bukan melihat Dewi dalam keadaan sulit, Rocky tidak akan peduli dengan nasibnya. Namun, untuk menghindari masalah, Rocky berniat mengirimnya jauh-jauh. Lian memiliki sebuah KTV di Chengki. Kirim Angel ke sana setelah tiba di Haiti harus ganti mobil sebanyak 3 kali. Dengan begitu dia tidak akan mengganggu istrinya lagi. Namun, orang yang datang untuk wawancara memiliki kriteria yang sangat tinggi dan meminta gaji yang terlalu rendah. Dewi pasti bisa menyadari ada yang tidak beres, karena bagaimana mungkin orang hebat seperti mereka datang interview kemari. Apakah pekerjaan di luar sudah sangat sulit dicari sampai pada tahap ini? Pada akhirnya, karena kehati-hatian Dewi, tidak ada seorang pun yang diterima bekerja. Rocky meminta Billy mengganti pewawancara dengan pendidikan biasa tapi berpengalaman, dengan begini Dewi bisa memilih beberapa orang. Begitu karyawan direkrut, secara bertahap kantor berada di jalur yang benar dan mulai beroperasi.
Dikarenakan Dewi harus absen ke perusahaan Alpha, meskipun dia tidak menaruh minat di sana, dia tetap harus pergi ke sana, jadi untuk sementara perusahaan dibantu oleh Rocky. Katanya membantu, sebenarnya Rocky tidak perlu khawatir. Setiap hari dia datang ke kantor duduk sebentar sambil bermain HP menghabiskan waktu. Semua masalah di kantor bisa diatasi oleh seluruh karyawan baru. Terkait proyek, bos-bos besar di kota Gopo berbaris mengantri meneleponnya. Master Rocky, apakah kantormu sangat sibuk? Ada proyek yang ingin aku bahas denganmu. Direktur Rocky, aku memiliki proyek jalan dan jembatan, tidak tahu apakah kamu tertarik menerimanya. Tuan Rocky, kontrak ini aku simpan untukmu, kentungannya 80% untukmu 20% untukku, bagaimana? Tidak, semua profitnya untukmu, anggap saja sebagai hadiah. Kalau bukan karena takut Dewi akan curiga, Rocky ingin merekrut dan mendaftarkan perusahaan ini dalam hitungan menit. Demi menahan Dewi di Alpha, perusahaan menaikkan gaji Dewi sebanyak 1 juta dan ingin dia melakukan hal yang sama untuk perusahaan seperti sebelumnya. Namun, Dewi yang sekarang sudah meremehkan gaji sekarang. Kantornya sangat sibuk, mana ada waktu mengurus keluarga Liu. Hari ini Rocky mengantar Dewi ke Alpha, lalu kembali ke kantor. Dalam perjalanan dia mendapat telepon dari ibu mertuanya yang memintanya menjemput suaminya dari pasar pulang ke rumah. Rocky putar balik, ketika hendak pergi ke pasar, dia tiba-tiba mendapat telepon dari Talita. Awalnya dia tidak ingin menjawabnya, tapi HP-nya terus berdering tanpa henti, hingga akhirnya dia menjawabnya. Ada apa? Apakah kalau aku tidak ada masalah sudah tidak bisa meneleponmu? Ucap Talita. Rocky berkata dengan sabar, aku sedang menyetir. Aku tepat di belakang mobilmu. Rocky tercengang dan tanpa sadar memandang ke kaca spion. Talita berdiri di pinggir jalan, memandang dirinya. Rocky mengerutkan kening dan terpaksa menghentikan mobil. Talita mengenakan rok panjang dengan rambut sebahu yang indah dan sentuhan melankolis di wajah cantiknya. Hanya dalam beberapa hari, berat badannya benar-benar turun dan tidak tahu apa yang terjadi. Rocky menurunkan kaca mobil, berkata, ada apa? Talita meliriknya, lalu berhenti berbicara dan berbisik, bolehkah aku menumpang? Turunkan aku di Hotel Golden. Hotel Golden tidak jauh, Rocky tidak menolaknya dan hanya berkata, naiklah. Talita menjawab, membuka pintu dan masuk ke dalam, lalu melihat Rocky dari kaca mobil. Aku dengar kamu berselisih dengan keluarga Liu. Iya. Ucap Rocky sambil menyetir. Lalu, apakah kamu mempunyai rencana lain? Talita berkata dengan tatapan bersemangat, bagaimana kalau kamu datang ke perusahaan jarum, aku pastikan kakek akan memberikanmu posisi yang bagus. Rocky sedikit terkejut dan berkata, kalau begitu bukankah aku harus pergi ke kota Wasa? Rumahku di Gopo, untuk sementara aku tidak ada rencana pergi ke Wasa. Bagaimana, kalau keluarga Meng membuka kantor cabang, aku bisa merekomendasikanmu menjadi manajer. Rocky tertegun sejenak dengan tatapan aneh. Talita ini terlalu antusias, beberapa waktu yang lalu dia memandang rendah diriku, apakah karena pernah menyelamatkan dirinya dan bibinya membuat sikapnya kepadaku berubah drastis. Talita menyadari dirinya bersikap salah, hingga wajahnya tersipu malu dan menundukkan kepala. Sebenarnya, dia menunggu lebih dari 2 jam di pinggir jalan sampai Rocky mengantar Dewi bekerja. Sejak dia mengetahui identitas Rocky yang sebenarnya, dia ingin berbicara lebih banyak dengannya. Tapi begitu bertemu, Talita tidak tahu harus berkata apa, hatinya hampa. Rocky sudah menikah dan istrinya sangat cantik, apalah dirinya. Talita menyesal dan iri kepada Dewi. Kalau dirinya mengenal Rocky lebih awal dan tidak meremehkannya mungkin situasi sekarang akan berbeda. Rocky merasa Talita sedikit aneh, tidak tahu apa yang dia pikirkan, lagi pula tidak ada yang perlu dibicarakan antara dirinya dengan Talita. Setelah mengantarnya sampai ke tempat tujuan, Rocky pergi ke pasar. Ketika Rocky hendak putar balik, HP-nya berdering. Begitu dilihat ternyata telepon dari Dewi, Rocky segera menjawabnya. Begitu tersambung, terdengar suara cemas Dewi. Kamu di mana? Baru dari Hotel Golden, kenapa? Ayah kecelakaan, sekarang di rumah sakit, kamu cepat datang kemari.